muda, seorang guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Apa kerjamu di sini? Artinya begini, ngapain? Kamu kan nabi, kok di gua? Bisa kerja apa di gua? Tidak ada jiwa-jiwa yang mau dilayani, nggak ada. Untuk apa? Kau ini nabi loh. Salah tempat, kau nggak bisa kerja di sini. Pulang. Kita semua dipertanyakan sama Tuhan tuh, nggak boleh lari dari panggilan Tuhan. Apa kerjamu? Engkau hidup di sini tanpa usia ulang tahun ini ada. Apa kerjamu? Cuma makan tidur, cuma cari makan. Kapan cari jiwa? Kapan menyembah Tuhan? Kapan melayani Tuhan? Kapan berkorban? Elia sampai mati-matian begitu membela mesbah Allah. Harus berdiri gereja, harus ada penyembahan. Hamba-hamba Tuhan harus melayani. Tapi musuh iblis datang menyerang. Gereja dirubuhkan, hamba-hamba Tuhan dibunuh. Dan dia hidup. Tuhan katakan, kalau kau masih hidup sekarang, itu artinya kau harus kerja. Kemudian Nabi Elia membela diri. Benar pembelaannya sebenarnya. Dikatakan dalam ayat ini, dikatakan jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Luar biasa. Ya memang dia bekerja segiat-giatnya, enggak setengah-setengah. Kalau saudara melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Saudara harus lihat jam berapa ini udah mau melayani Tuhan, kapan doa dulu biar ada puasanya supaya tidak terlambat, supaya tenang, perlu berapa menit sebelumnya supaya nafas agak lega, tidak langsung tampil ke depan, mengatur posisi mungkin apa yang dirapikan. Dia harus kerjakan. Jadi dia bekerja segiat-giatnya. Kemudian dikatakan segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel orang pilihan Allah. Yang jahat itu bukan orang lain, bukan orang Filistin, bukan bangsa lain, tapi anak Tuhan, umat pilihan Allah, bangsa Israel. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara lebih jahat yang sesama orang Kristen. Kadang-kadang dalam hidup ini lebih jahat sesama jemaat, bukan yang lain. Ini dikatakan mereka bangsa Israel ini meninggalkan perjanjianmu. Itu firman Allah. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Dihancurkannya gerejanya sendiri, dihancurkannya pelayanan sendiri, dijelekkannya pelayanannya sendiri, gerejanya sendiri. Ada orang bodoh begitu, dijelekkannya rumah tangganya sendiri, dijelekkannya suaminya sendiri. Bodoh kan? Ada orang begitu, dijelekkannya keluar istrinya sendiri. Hati-hati saudara yang berani menjelekkan gerejanya. Saudara dapat doa berkat mujizat pertolongan di sini. Ada orang begitu. Dia protes. Hamba Tuhan kalau melihat mungkin seperti Elia ini, aduh, jemaatku orang Israel sendiri. Mereka yang merusak. Dia protes sama Tuhan. Mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa. Itu sebabnya aku Tuhan menyendiri di sini. Nggak mau lagi aku melayani Tuhan. Nggak mau lagi aku mengunjungi jemaat. Nggak mau lagi aku berdiri memberitakan firman Allah. Nggak mau lagi aku berdoa dan lain sebagainya. Seorang hamba Tuhan besar bisa seperti itu. Dan kalau saudara pernah mengalami seperti itu, merasa sudah punya jasa, tapi saudara doa saudara belum dijawab Tuhan, belum ada pembelaan, saudara mulai malas melayani, tidak mau berhenti. Saudara hidup dalam gua sendiri terkurung, hidup dalam dunia sendiri, di gua nggak ada tangga, hidup dengan pikiran sendiri, kehendak sendiri. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak akan diam. Dan dia berkata kepada kita, apa kerjamu di sini? Ayat 11, lalu firman-Nya, Allah berbicara, keluar dari tempat tenang tadi.
yang dingin di gua yang gelap itu. Keluar dan berdiri di atas gunung itu, di puncak Horeb. Keluar. Dia nggak langsung keluar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Itu baru perintah. Tuhan lalu, Tuhan pergi. Disuruh keluar, nggak keluar loh. Suruh naik ke puncak gunung itu, nggak mau. Tuhan pun berlalu. Melihat seorang hamba Tuhan diam saja, nggak mau keluar. Dan karena itu apa yang terjadi? Ketika itu, maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Jadi ketika Tuhan meninggalkan Elia, wah, datang angin, wah, pecah gunung. Boleh bayangkan, terlempar ini itu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kosong, babu. Tuhan tidak mau ada di tempat di mana Elia macam-macam. Sampai gunung, goyang batu-batu, datang angin yang sangat kencang, menghancurkan, memecah batu-batu. Tentu Nabi Elia sangat takut. Tuhan mau bicara apa lagi nih? Udah pergi dia. Jangan-jangan ada di balik batu nih suaranya nanti keluar. Waduh, mengerikan. Tapi penulis 1 Raja-Raja berkata, Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tinggalkan dia. Hati-hati saudara. Tuhan tidak ada di tempat yang orang yang suka seperti bawakan perbuatan angin ini yang memecahkan. Banyak orang melayani Tuhan saudara begitu keras sampai seperti memecahkan batu-batu. Untuk apa? Kalau Tuhan tidak ada di situ. Selanjutnya beberapa saat kemudian, karena memang Tuhan tidak ada, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Apalagi nih? Wow, goyang semua ketakutan. Gempa datang. Tidak jelaskan berapa kekuatan gempa itu, tapi namanya gempa itu menakutkan. Tidak ada Tuhan di situ. Di gempa itu tidak ada. Tapi dan sesudah gempa itu datanglah api. Gempa datang api. Api nyala. Tentu dia ketakutan. Wah, kalau api ini semua habis lah ini, bisa pecah gua ini, bisa mati aku. Api datang. Tidak ada Tuhan di api. Kalau bangsa Israel waktu keluar dari Mesir pada malam hari ada tiang api, Tuhan ada di situ menerangi. Pada siang ada tiang awan menyejukkan mereka, Tuhan ada di awan itu. Pada waktu membelah laut Teberau, Musa membelah laut Teberau, Tuhan ada di situ. Ketika mereka haus lapar, sehingga Tuhan kirimkan mana dari surga, Tuhan ada di situ. Ketika mereka kehausan tidak ada air, di Mara, di Meriba tidak ada air, Musa mengeluarkan air dari gunung batu, Tuhan ada di situ. Tapi dalam api ini tidak ada Tuhan. Nabi Elia bingung. Kenapa Tuhan izinkan datang api, datang gempa, batu-batu terbelah, ditinggalkan aku sendiri? Apa mau menakut-nakuti aku? Karena aku tinggalkan Tuhan, aku menyendiri, aku tidak mau lagi bekerja, aku putus asa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menghibur. Dia tidak mau meninggalkan kita berputus asa dan ketakutan. Dan ayat ini kembali mengatakan, dan sesudah api itu, api yang memanaskan, api yang menghanguskan, api yang membinasakan itu, datanglah bunyi angin. Seperti hari ke-50 hari Pentakosta, bertiuplah angin sepoi-sepoi. Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah, menyejukkan. Segera sesudah Elia mendengarnya, mendengar suara itu lembut sekali. Kalau api kan panas, menakutkan, membara. Tapi ini tiba-tiba berubah, api hilang menjadi angin yang sejuk dingin sampai membuat dia ngantuk mungkin. Tetapi kekuatan angin itu merasakan
membuat dia merasakan hadirat Allah. Tuhan hadir. Suasana yang tenang, yang lembut, pelayanan yang tenang. Tidak asal lempar batu atau bakar orang. Ada orang kadang-kadang melayani sistemnya ancam-ancam. Kayak gempa, menakutkan orang. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan Yesus memiliki hati yang lembut. Mau keras pun, mau macam-macam jemaat, Tuhan tetap bermurah hati. Di kayu salib kasih dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka udah menyalibkan Tuhan Yesus, ya udah meludahi, udah menyiksa. Tapi dia berkata, Tuhan ampunilah mereka. Dan karena itu ada satu penjahat yang bertobat karena pengampunan daripada Tuhan. Dan ternyata kelembutan hati Tuhan melalui angin yang sejuk, sepoi-sepoi basah itu, dia ada di situ. Hadir pun hadir. Akhirnya dia tidak sanggup merasakan kuasa Roh Kudus itu, angin yang datang itu. Elia pun mengambil jubahnya, menutupi wajahnya. Karena apa? Hadirat Tuhan begitu kuat. Tidak ada orang yang bisa memandang wajah Allah. Siapa memandangnya langsung, dia akan mati. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar. Barulah dia mau keluar. Setelah Tuhan datang dengan hati yang lembut, dengan keras, dia gak mau keluar. Itulah kebaikan Tuhan, menolong orang. Kadang dia keras sama kita, kadang dia lembut. Waktu dia keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya. Suara Tuhan. Kalau tadi gak ada Tuhan, meninggalkan malahan. Tetapi Tuhan Maha Pengasih. Tuhan menunjukkan kemarahannya melalui gempa, melalui batu-batu yang pecah. Ya, Tuhan tunjukkan, aku bisa marah. Tapi ingat, kasih sayangku masih ada bagimu. Maka keluarlah dia, dan Tuhan pun memulai komunikasinya. Saudara, tidak ada orang yang mencari Tuhan di dunia ini. Tidak ada. Tuhan yang mencari manusia. Ya, kalau saudara mau menyambut Tuhan datang kepada saudara, puji Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak mau datang ketika Tuhan mendatanginya melalui berbagai peristiwa, malah lari dan sembunyi. Apa kata Tuhan selanjutnya kepada Nabi Elia yang sudah berani keluar? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Masih pertanyaan yang sama. Ketika ditanya tadi nggak mau keluar. Oh, nggak mau keluar deh yang ku kasih angin, ku kasih batu-batu bergoncang, ku kasih gempa, ku kasih api. Nggak mau keluar. Sekarang aku datang dengan kesejukan. Ditanya lagi, apa kerjamu di sini? Sampai 2 kali Tuhan ingin menjamah hati orang. Seorang gembala sidang bisa seperti itu, merasa frustasi. Cara ini mengingatkan jemaat, gak mempan. Cara itu didatangi lagi, gak mempan. Cari lagi cara yang lain. Kadang-kadang bisa sampai putus asa. Cara ini, doa sudah. Mungkin dia ada masalah ini, oh dibantu dulu. Enggak mempan. Kadang-kadang cara Tuhan kasih yang seperti api. Ekonomi digoncang, enggak mempan, enggak keluar juga. Masih menyendiri. Tapi ketahuilah, selama Tuhan masih ada, selama masih ada hamba-hamba Tuhan, kesabaran Tuhan selalu ada bagi kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Itulah kesabaran Tuhan. Saudara masih bersyukur, masih ada di mana-mana hamba Tuhan setia melayani. Walaupun banyak yang kaya raya nggak tahu diri, banyak saudara. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang sederhana tetap setia melayani Tuhan. Nggak punya apa-apa, makan aja susah, pakaiannya nggak pernah ganti. Tapi setia melayani Tuhan. Itu hamba Tuhan. Dipertanyakan lagi, apa kerjamu di sini?
Jawabannya masih tetap sama. Sebab alasannya memang itu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, bagimu. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jawaban masih tetap sama. Pertanyaan juga masih tetap sama. Saudara, apapun alasan saudara, mau sama mau tidak, pertanyaan bagi kita, apa kerjamu? Kaum wanita yang belum mau bergabung dengan kaum wanita di sini, apa kerjamu? Kepiting. Hanya itu. Urus suami 24 jam, urus suami. Urus anak, tiap hari mandikan anak. Apa kerjamu? Om Bapak, 24 jam di PT, siapa tahan? Pertanyaan Tuhan, apa kerja kita di dunia ini? Ya, kerja kita. Pemuda tadi malam Bapak kemarin melayani, banyak nggak datang, kemana? Apa kerjamu? Capek cari kerja untuk kasih uang sama bapak, sama opung di kampung. Apa kerjamu? Nyuci piring di rumah, nyetrika. Mana ada lah zaman now begitu rajin di rumah kerja di rumah. Keliuran main HP, nongkrong. Ya, urus sekolah minggu di mana? Apa kerjamu? Kapan tenaga kalian bisa dipakai untuk pelayanan? Apa kerjamu? Hanya bersolek? Pertanyaan, sampai 2 kali Tuhan tanya sama nabi besar itu, sama nabi besar. Kita bukan nabi besar, orang biasa. Banyak yang bisa kita kerjakan. Apa kerjamu? Dia Tuhan berkata, ku kasih kau hidup, ada tugasmu. Pergi, urapi si ini jadi raja. Urapi si ini, urapi, berkati. Artinya kita masih hidup untuk memberkati. Berkati si ini, berkati pelayanan ini, berkati pemuda, berkati kaum wanita, kaum pria. Semua berkati, berkati, berkati. Sebelum kau mati. Sebelum engkau mati. Setelah memberkati dia, jadilah raja diangkat sini ini. Apa Tuhan katakan? Penghukumanku tetap jalan. Yang lolos daripada raja ini, raja selanjutnya akan membunuh dia. Orang Israel yang macam-macam yang kata ini lolos, tunggu. Ku hadam melalui si B, melalui si C. Tapi ku tinggalkan orang yang masih baik. Perhatikan ayat ini saudara, yang dibilang oleh Tuhan. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Kenapa dibiarkan hidup? Enggak dihukum oleh Tuhan. Dikatakan ini, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Hati-hati, Baal penyembah berhala. Kita di gereja kita ini tidak diajarkan mencium patung Tuhan Yesus, mencium salib, atau pergi kita ke tanah suci mencium batu di sana jauh-jauh hanya untuk cium batu. Berhala sekarang banyak tuh. Jangan sujud itu baik. Atau berhala saudara pekerjaanmu, anakmu, cucumu. Lupa kerja buat Tuhan. Sekarang banyak orang seperti itu loh. Dan setelah itu nanti diurapi juga Elisa, barulah Tuhan mengangkat Nabi Elia. Udah selesaikan, kau loloskan, nggak mati, karena kau akan kuangkat hidup-hidup ke surga. Selanjutnya dia naik ke surga. Luar biasa Nabi Elia. Ya, kalau yang lain nabi-nabi lain mati dikubur, nggak naik ke surga. Tunggu nanti hari kebangkitan. Tapi Elia sendiri hidup rupanya untuk diangkat ke surga, berkati oleh Tuhan. Saudara, mau berapa lama tinggal di dunia yang sangat penuh tantangan ini? Kepinginnya mau berapa lama? Halo?
Mau berapa lama? Memang tidak berani kita menjawab ya. Tapi ketahuilah, pastikan saudara bersama dengan Elia di surga. Amin. Pertanyaan yang sama ketika ditanya sama Nabi Elia, supaya ikut kita bersama dia. Apa kerjaanmu di sini? Teruslah kita mengurapi. Amin. Amin. Berkati. Dia hidup untuk memberkati saudara. Berkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Ku bersyukur padamu. Perhatikan sair ini adalah bagian daripada doa kita.
terlancar. Tidak ada serangan, tidak ada ancaman. Semua seolah tenang. Tapi ketahuilah, tidak selamanya ada ketenangan. Hanya bersama Tuhan kita bisa atas segala masalah. Kita angkat pujian ini hanya refnya mengiringmu. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk di dalam rencana yang indah, mengiringi Engkau seumur hidup kami Tuhan.